Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarkumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Thumma qala Allah ta'ala aidan fi suratil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul aliyyul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah pertemukan kita, bertatap muka, bertemu pandang dalam rangka ber'ubudiyah, dalam rangka melaksanakan perintah Allah fardu ain, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Teriring doa kita sama-sama menundukkan kepala, mengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan seluruh aktivitas kita hari ini yang tadinya belum tuntas. Meluangkan waktu kita sejenak, menghentikan kerja kita yang tadi yang belum selesai. Mudah-mudahan Allah selesaikan urusan kita, mudahkan urusan kita, lancarkan setiap apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, di putaran yang ke-26 Rabiul Awal, kalau berbicara kita tentang masalah Rabiul Awal, identik terlintas oleh pikiran kita itu adalah kelahiran bulan Maulid, kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah SAW.
Insya Allah itu nanti akan kita jadikan rujukan kita dua firman Allah yang kita sampaikan tadi. Satu di surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 222 potongan dari ayatnya. Kemudian surat yang ke-33 ayat yang ke-21 surat Al-Ahzab. Di sela-sela waktu yang kosong kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita dalam rangka ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling ingat mengingatkan untuk mencapai suksesnya ke tingkat takwa tadi. Karena bagaimanapun mungkin takwa itu gampang menyebutnya, mudah mendengarkannya, untuk memperolehnya itu butuh perjuangan kita individu masing-masing. Daripada itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kembali kita merenung sejenak seiring langkah ayunan tangan kita dari rumah tadi, dari bermacam arah tadi. Mari kita perlurus niat, berusahalah kita setiap rutinitas kita satu kali dalam sepekan itu betul-betul kita mendapatkan sebuah usia takwa yang akan kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, masuk ke dalam zuhur kita, bisa kita resapi, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena hidup kita bukan kasat mata yang kita nampak ini saja, Pak, tidak. Nah, itulah yang dipesankan oleh Allah melalui potongan kalimat tadi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita tengok kaum muslimin rahimahullah. Sebelum kita coba tadabbur dalam hal ini, mari sama-sama kita minta ampun kepada Allah. Mohon maaf kita kepada sesama andai kata referensi penyampaian yang kurang tepat melalui di atas mimbar ini, di sela-sela waktu yang kosong khatib mengajak, coba kita renungi firman Allah ini. Para mufassir, para ulama kita mentafsirkan firman Allah seperti ini apa? Allah cinta kepada orang-orang taubat dulu. Coba cari di sela waktu kita yang kosong, nanti silakan kita buka terjemahannya. Yang disuka pertama Allah itu taubat. Kata-kata taubat ini mesti terlekat kepada seorang hamba yang pernah melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah. Betul ya? Kata-kata taubat pasti dilekatkan kepada seorang hamba yang pernah melakukan sebuah maksiat. Tentu yang namanya kita manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Tidak ada, betul. Tapi bukan berarti kita larut dalam kalimat istilah terlena dari sebuah dosa yang kita lakukan. Nah, kita kembali kepada firman Allah tadi. Allah suruh kita dulu taubat. Kemudian Allah suruh mensucikan diri kita, membersihkan. Nah, kalau kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menganggap selama ini yang kotor itu nampak dari jasad kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Awak mandi, ya nak? Awak itu, awak tohalah. Kalau kita mau mentelaah lebih dalam, ditalentang, ditalungkuin, diranungan, dilelok, dan wak mandian tadi itu jasad, jisim kita ini, tubuh kita ini yang tampak oleh mata kasat kita. Tapi sesungguhnya kaum muslimin rahimahumullah, ada yang lebih penting, tak kalah pentingnya. Di samping kita memandikan jasad, ada pula yang lebih penting. Apa itu? Roh kita. Di antara roh dengan jasad jangan pernah kita pisahkan. Tapi selama ini dalam aplikasi kehidupan kita, banyak kita yang ruhani badan masih makuah kaum muslimin rahimahumullah. Kalimat istighfar itu secara kaidah bahasa diawali dengan A.
Astagfirullah. Astagfirullah. Artinya minta ampun. Jadi bapak-bapak kaum muslimin, kalau awak selaku jamaah atau imam istighfar di muka, ikuti pak. Aku kunci kan. Selama ini kita berpolitik untuk kehidupan ekonomi kita saja. Ayo kita berpolitik untuk ibadah awak. Mana banyak imam remaja tuh. Kata Rasulullah di dalam hadis Bukhari, setelah kita selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, jadi katakan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Setelah itu jadi akidah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apa yang disuruh di situ dalam hadis Nabi? Kita disuruh istighfar. Ada imam yang membawa istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Awak ikut. Jangan diam saja kita. Kalau kita diam di situ, apalagi menambah batu sibuk dengan aktivitas lain, kita lepas dari kalimat minta ampun dari kaum muslimin. Kenapa lama sih mau baca astagfirullah tapi tidak pada tampilnya? Nah ini kaji. Ini kaji kita. Jangan pernah kita lengah dengan ini. Selama ini kita sibuk untuk bagaimana ekonomi kita tumbuh, anak lancar perekonomian awak. Kini berpolitik dulu awak dengan ibadah awak. Terlepas dari ini, memberikan pengajaran tapi kita saling ingatkan. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Jadi dalam hal ini Allah suruh kita minta ampun. Jangan hanya badan kita yang setiap sucikan. Mentang Allah suruh kita mensucikan badan hanya untuk badan saja, tidak. Ada yang lebih penting. Makanya kaum muslimin salah satu logika sehatnya seperti ini. Ketika ada seorang hamba kehilangan barangnya yang begitu berharga, susah payah dia dapatkan dari perjuangannya, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, mendapatkan sesuatu yang berharga. Ketika hilang pahni yang mencari, tapi ketika subuhnya hilang, dia santai saja. Inilah orangnya. Ketika 5 waktu yang diwajibkan kepada dirinya tidak sempat dilaksanakan sehari, dia santai saja. Kalah jauh kalimat taubat dari diri kita, Bapak. Itu tandanya. Jadi dalam hal ini taubat disuruh Allah, bersihkan diri kita, bersihkan jasad kita, bukan untuk diri kita saja, bukan. Jadi antara jasad dengan roh nggak bisa dipisahkan. Logika kedua, kaum muslimin mungkin pernah melihat burung di dalam sangkar. Coba lihat. Ketika burung di dalam sangkar itu bergerak nampak di kita sangkarnya, sebuah pertanyaan muncul. Sangkar itu nan mengarikkah atau burung yang mengarik? Sangkar itu bergeraknya gara-gara burung yang bergerak, bukan karena sangkarnya yang bergerak, tapi burung yang bergerak. Itulah roh. Nah, jadi bagaimana mungkin kita menyepelekan hal seperti ini? Untuk itu kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini mungkin remeh kedengarannya, sepele kedengarannya. Ini adalah Allah yang menyuruh. Kok awak suku membersihkan diri kita melalui mandi, bersabun, berlimau, tapi jangan lupa kita melimaui diri kita berupa roh kita. Memang namanya manusia, sekali lagi nama manusia tak ada yang luput dari sebuah kesalahan. Tapi bukan berarti manusia yang salah itu yang tidak mau bertobat. Manusia yang tidak mau bertobat adalah manusia yang betul-betul bahwa al-mutakabbiru haqqan, makhluk Allah, hamba Allah yang paling sombong. Terakhir, Allah menciptakan bermacam makhluk di atas permukaan bumi. Diciptakan oleh dari nur. Allah ciptakan dari cahaya. Allah ciptakan dari api. Allah ciptakan dari tanah. Lihat dari surat Sejadah ayat yang ke-6. Manusia diciptakan Allah dari tanah. Artinya manusia yang tak lepas dari yang namanya dosa, yang tak luput dari yang namanya kesalahan. Ketika ada kesalahan, kita dituntut untuk taubat di sini. Ada hamba Allah yang tak mau taubat, siapa? Syaitan. Makanya setan santai saja di sini. Kalau ada dia salah, dia santai saja. Dia sudah tahu tempatnya, makamnya adalah benar. Tapi manusia yang tidak tahu salah, hati-hati kita Pak. Jangan-jangan istirahat dalam hal ini. Orang yang bangga sehari galak, sekarang juga tidak pernah memikirkan hidup ke mati, hati-hati itu.
Bisa saja istidrak dalam hal ini sebuah penyakit hati yang tidak pernah kenal lagi dengan yang namanya tubu ilallah, taubat kepada Allah. Dia bangga selalu dengan kehidupannya. Nah, momennya tepat dengan firman Allah melalui surat Al-Ahzab ini. Apa tujuan kita disuruh taubat? Pertama, Allah sayang kepada kita. Jemput itu kalau ada hidayah, jangan dibiarkan. Allah suruh kita segerakan datang cepat ke masjid dalam rangka mencari makhluk Allah, mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya. Jangan kita lalai-lalaikan. Yang kedua, Allah menampakkan kebesarannya dalam hal ini kepada hambanya yang bernama manusia. Siapa itu? Orang-orang yang beriman. Barana kadang dosa Allah, barana kadang maksiat yang kita perbuat, tapi ampunan Allah jauh lebih luas. Yang ketiga, sebagai bentuk tanda bukti sayang kita kepada Rasulullah dan bukti taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf aku kalau zastafikum fastabiqul khairatul yaum fa'tabiru yawmil arsal la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. وسيرهم على معاندة رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.